Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Era Media Sejahtera Tbk atau dengan kode saham DOOH atau nantinya kita sebut dengan DOH, di mana untuk sektornya yaitu consumer cyclicals dan untuk kegiatan usaha utamanya yaitu bergerak dalam bidang aktivitas periklanan dan konsultasi manajemen lainnya teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan itu berkisar 1,5 miliar lembar saham atau sebanyak-banyaknya berkisar 20% daripada modal disetor. Dan untuk nilai nominalnya sendiri itu di harga Rp10, sedangkan harga penawarannya itu di harga Rp100 sampai dengan Rp120. Dan dana yang didapat daripada IPO-nya sebanyak-banyaknya berkisar 185 miliar. Dan nantinya DOH ini disertai dengan waran dengan perbandingan 5:4 teman-teman. Kemudian untuk harga pelaksanaan waran seri satunya itu di Rp135 dan dana yang didapatkan dari waran seri 1 itu sebanyak-banyaknya berkisar 167 miliar teman-teman. Kemudian untuk tanggal pencatatan di BI itu berkisar tanggal 4 Mei 2023 teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhir jika kita lihat di sini, yang pertama di sini untuk sebelum penawaran umum atau sebelum IPO dan setelah IPO teman-teman. Di mana sebelum IPO itu PT Prambanan Investasi Sukses memiliki persentase kepemilikan sebesar 99,61%, sedangkan Faisal Dinning Rahman sebesar 0,39%. Dan setelah IPO maka pemilikannya berubah menjadi 79,69%, kemudian Faisal menjadi 0,31% dan untuk masyarakat itu masuk menjadi 20% teman-teman. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya di sendiri, yang pertama di sini yang sekitar 7,07% digunakan untuk belanja modal berupa pengadaan aset media periklanan yang dibeli dari pihak ketiga, teman-teman. Kemudian yang kedua di sini untuk 92,93% itu digunakan untuk modal kerja perseroan, dan untuk perolehan dari waran seri satunya juga dananya digunakan untuk modal kerja perseroan, teman-teman. Artinya untuk rencana penggunaan dananya sendiri ini dapat dikatakan standar ya, teman-teman, karena di sini digunakan hampir seluruhnya itu digunakan untuk modal kerja, teman-teman. Kemudian untuk data keuangan pentingnya jika kita lihat di sini dari tahun 2021 sampai dengan 2022 per 30 November, maka jika kita lihat di sini untuk nilai asetnya itu semakin tahun itu semakin bertambah ya teman-teman. Di tahun 2022 per 30 November itu asetnya sebesar 79,5 miliar. Kemudian jika kita lihat liabilitasnya di sini ini mengalami penurunan teman-teman dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, di mana di 2021 itu memiliki liabilitas atau hutang sebesar 16,2 miliar, kemudian turun menjadi 9,3 miliar dan turun lagi menjadi 9,1 miliar teman-teman. Artinya ini bagus ya teman-teman karena hutangnya ini semakin tahun semakin berkurang teman-teman. Sedangkan nilai jumlah ekuitasnya semakin tahun semakin bertambah teman-teman, di mana di sini tidak di tahun 2022 memiliki ekuitas sebesar 70 miliar teman-teman. Dan jika kita lihat dari rasio hutang, maka liabilitas per ekuitas ini dapat dikatakan aman ya teman-teman karena hutangnya masih lebih kecil ketimbang nilai ekuitasnya teman-teman. Kemudian untuk laporan laba rugi komprehensif lain, jika kita lihat di sini per tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2022, laba daripada DOH ini semakin meningkat ya teman-teman. Di mana di sini per 31 Desember 2021 itu memiliki laba bersih sebesar 2,1 miliar. Kemudian di tahun 2022 per 30 November itu naik menjadi 6,3 miliar teman-teman. Artinya secara keseluruhan maka jika kita lihat di sini maka kinerja DOH ini semakin tahun itu semakin membaik teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya sendiri mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan seterusnya, manajemen perseroan mempunyai rencana pembagikan sebanyak-banyaknya 20% daripada laba tahun berjalan dan kebijakan perseroan tentang pembagian dividen teman-teman. Artinya DOH ini baru akan membagikan dividen itu di tahun 2025 teman-teman, karena menggunakan buku tahun 2024 teman-teman. Kemudian untuk valuasi harganya sendiri, DOH ini jika kita lihat di sini, maka dapat kita lihat ini yang warna biru adalah valuasi harga setelah IPO, artinya setelah adanya penambahan dana IPO dan juga perubahan struktur pemegang saham. Dan untuk yang warna kuning ini adalah sebelum IPO teman-teman. Di mana setelah IPO jika nantinya DOH ini terbit di harga tertingginya di Rp120, maka BV-nya atau book value-nya itu sebesar Rp33 teman-teman. Sedangkan untuk PBV-nya atau price book value-nya itu dinilai 3,6 kali, dan ini dapat dikatakan mahal teman-teman. Karena PBV yang bagus itu atau yang murah itu di bawah nilai 1 teman-teman. Sedangkan untuk DOH ini saat listing itu mahal di 3,6 kali. Sedangkan untuk nilai PER-nya juga ini tidak bagus ya teman-teman. Karena nilainya itu besar di 146 kali, sedangkan PER yang bagus itu seharusnya di bawah nilai 15 kali ataupun untuk saham IPO di nilai 20 kali masih cukup bagus teman-teman.
Kemudian untuk DER-nya sendiri ini dapat dikatakan aman di 3,5% karena DER yang bagus itu adalah DER yang di bawah nilai 100% teman-teman. Artinya hutangnya itu masih dapat dikatakan aman teman-teman. Kemudian untuk ROE dan ROA-nya itu dinilai 2,4 dan 2,3%, maka untuk ROE dan ROA-nya ini dapat dikatakan kurang bagus ya teman-teman. Karena nilai ROE yang bagus itu adalah nilai yang di atas 8, ataupun untuk ROA yang bagus itu adalah minimal di atas 5% teman-teman. Kemudian untuk nilai EPS-nya sendiri ini untuk masih terlalu kecil ya teman-teman, di 0,81 rupiah teman-teman. Artinya ini juga kurang bagus teman-teman. Maka secara valuasi dapat dikatakan DOH ini, maka secara valuasi harga ini sudah mahal ya teman-teman. Karena PBV-nya di 3,6 kali, kemudian untuk kinerjanya juga masih kurang bagus, dan akan tetapi untuk DER-nya atau hutangnya tuh masih cukup aman teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama di sini DOH ini nantinya disertai waran dengan perbandingan 5:1. Kemudian untuk rencana penggunaannya standar karena tadi digunakan seluruhnya itu hampir untuk modal kerja ya teman-teman. Kemudian untuk nilai asetnya terus bertumbuh, dan yang keempat di sini untuk laba usaha cenderung naik teman-teman. Artinya di sini untuk laba usaha yang cenderung naik ini dapat dikatakan bagus ya teman-teman. Artinya DOH ini dari tahun ke tahun kinerjanya semakin membaik teman-teman. Kemudian untuk DER-nya ini juga masih aman. Kemudian untuk valuasi tergolong mahal karena PBV di atas 1 teman-teman. Artinya di sini kurang bagus ya teman-teman karena PBV-nya itu sudah mahal teman-teman. Kemudian untuk PER-nya tidak bagus, kemudian dan juga ROA dan ROE-nya juga tidak bagus teman-teman. Kemudian juga diikuti RPS-nya atau earnings per share yang tidak bagus teman-teman, masih terlalu kecil teman-teman. Kemudian apakah DOH intinya akan masuk ke dalam daftar efek syariah? Saya sendiri juga masih kurang tahu. Saya harap juga nanti teman-teman riset kembali apakah kemudian DOH ini akan masuk ke daftar efek syariah atau tidak. Dan juga kita tunggu saja pengumuman resminya apakah kemudian DOH ini akan masuk ke daftar efek syariah ataupun tidak teman-teman. Kemudian untuk keputusan beli, saya harap teman-teman itu membaca kembali dan juga riset kembali apakah kemudian DOH ini layak untuk dibeli ataupun tidak teman-teman. Mungkin itu aja, semoga video ini bermanfaat dan juga data-data yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.